Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita akan bahas sedikit tentang teknik penarikan sampel dalam penelitian. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam suatu penelitian, utamanya di bidang kesehatan masyarakat ya, populasi dalam jumlah banyak itu tidak mungkin kita jadikan responden semua. Karena ada beberapa kendala, misalnya kendala waktu, ya, kendala biaya, dan kendala tenaganya. Sehingga dari populasi yang banyak ini, kita akan menarik yang namanya sampel. Sampel ini kita anggap representatif atau mewakili populasi yang besar ini. Nah, untuk mengambil sampel-sampel ini, ada yang namanya teknik penarikan sampel. Ada dua macam ya. Yang pertama probability sampling dan yang kedua non-probability sampling. Kalau yang probability sampling ini dia random atau acak. Jadi disebutkan di sini bahwa seluruh populasi itu dia punya kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih. Nah, probability sampling ini umumnya kita gunakan pada penelitian kuantitatif yang jumlah populasinya kita sudah ketahui. Nah, perbedaannya kalau non-probability sampling itu dia lawannya ya. Jadi dia tidak memberikan peluang yang sama bagi populasi untuk menjadi sampel. Nah, umumnya ini kita gunakan kalau jumlah populasinya memang kita tidak ketahui pasti jumlahnya ada berapa. Ini biasanya juga kita gunakan pada penelitian kualitatif. Nah, di video kali ini kita akan bahas probability sampling dulu ya. Baik, jadi probability sampling ada 4 di sini. Ada yang simple random sampling, ada systematic random sampling, ada stratified random sampling, dan cluster random sampling. Yang pertama yang simple nih, yang paling mudah. Nah, ini kita yang paling gampang itu adalah metode arisan kita bilang. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya data populasinya, kemudian mau kita ambil sampelnya sekian, nah kita ambilnya secara acak saja, diundi ya. Bisa menggunakan kertas, ditulis nomor-nomor respondennya, lalu yang keluar itulah yang terpilih menjadi responden kita. Jadi itu simple random sampling. Populasinya sudah kita ketahui, lalu kita mau tarik sampelnya. Kemudian yang kedua, systematic random sampling. Nah, ini ada kata sistematik. Jadi dia itu polanya sistematis. Nah, kita menarik sampel ini dengan bilangan kelipatan. Bilangan kelipatan itu kita juga biasanya bilang interval, ya. Jadi cara menghitung intervalnya itu jumlah populasinya dibagi jumlah sampelnya. Nah, ini sistematiknya bagusnya kita gunakan kalau sudah ada daftarnya. Jadi misalnya kita mau meneliti di suatu kelurahan, di suatu kelurahan itu kemudian kalau bagus datanya, dia punya nih list warga-warga di kelurahan itu. Jadi ada daftarnya seperti ini. Ini saya ambil contoh saja, nomor 1 sampai sekian. Nah, di sini nanti ada alamatnya misalnya ya, RT RW berapa, jalan apa, ya. Kalau sudah ada list seperti ini, maka kita bisa pakai systematic random sampling. Jadi kita tentukan bilangan kelipatannya. Jadi misalnya kalau teman-teman sudah menghitung bilangan kelipatannya adalah 3. Nah, angka pertama kita boleh random, mau ambil angka berapa. Kalau misalnya kita ambil 1, maka bilangan ketiganya nanti lanjut di 3, 6, 9 ya, kelipatan 3. Dan seterusnya. Jadi di acaknya secara sistematik karena sudah ada listnya atau ada daftarnya. Lanjut yang ketiga stratified. Nah, ini paling sering digunakan eh, pada strata tertentu, strata atau kelompok atau tingkatan tertentu. Contoh yang paling gampang itu misalnya kalau kita penelitian di sekolah, ya. Jadi di sekolah itu kan ada kelas tuh. Di sini saya contohkan misalnya ada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Jadi satu sekolah ada ratusan siswa. Ratusan siswa itu terbagi menjadi 3 tingkatan.
Nah, dari setiap tingkatan ini harus adil. Jadi, jangan kita cenderung mengambil di kelas 2 yang lebih banyak. Misalnya ya, di strata 2 lebih banyak daripada strata 1. Tidak ada pertimbangan tertentu. Nah, itu tidak boleh. Kita, kalau si stratified ini harus adil di setiap strata atau di setiap tingkatan itu. Jadi, nanti diambillah sampelnya kita seperti ini. Oke, untuk yang terakhir, cluster. Cluster ini wilayah ya, atau area. Jadi, dia itu kita gunakan kalau teman-teman mau meneliti di suatu wilayah. Misalnya di wilayah kerja puskesmas. Itu kan ada kelurahan, misalnya dia terbagi berapa RT, berapa RW. Di sini contohnya ada 3 klaster, ya. Misalnya ini RW 1, RW 2, RW 3. Intinya probability sampling ini, kita kembali lagi ke slide awal tadi kan ya. Dia itu memberikan kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Nah, kalau kita punya populasi terklaster seperti ini, mereka juga harus adil terpilihnya. Jadi di klaster 1 kita acak ada berapa, klaster 2 dan klaster 3. Jadi adil setiap klaster kesempatannya untuk menjadi sampel penelitian. Baik, seperti itu ya penjelasan singkat tentang probability sampling. Semoga mudah dipahami dan membantu penelitian semuanya. Sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.